تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يقول الإمام النووي باب ما يقول إذا لبس ثوبه. Jadi beliau mengatakan bab apa yang dikatakan seseorang ketika dia memakai pakaiannya. Telah kita sebutkan kemarin tentang adab atau zikir yang dibaca ketika seorang bangun tidur. Dan biasanya ketika mereka telah bangun tidur, maka mereka akan berganti pakaian ya, dari pakaian yang dia gunakan untuk tidur menjadi atau mereka kemudian memakai pakaian yang mereka gunakan untuk aktivitas mereka atau untuk sholat atau untuk bekerja dan sebagainya. Makanya sangatlah cocok ya setelah itu kita sambung dengan zikir atau doa yang dibaca ketika seseorang memakai pakaiannya. Yustahabbu an yaqula bismillah. Secara umum sunnahnya adalah membaca bismillah. Jadi ketika kita memakai pakaian kita secara umum disunahkan untuk membaca bismillah. Wa kadzalika tustahabbu tasmiyah fi jamil amal. Demikian juga semua amal soleh. Ya, semua amalan, semua kegiatan kita, aktivitas kita, makan, minum, ya, duduk, berdiri, ini juga disunahkan untuk membaca bismillah. Ya, saya makan bismillah, saya minum bismillah, saya duduk bismillah. Ya, semua aktivitas kita baca dengan bismillah. Apalagi aktivitas itu adalah aktivitas yang sangat penting. Ya. Ruwina fi kitab Ibn Sunni an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu wasmuhu Sa'ad bin Malik Ibn Sinan. Dan diriwayatkan kepada kami di dalam kitabnya Ibn Sunni. Ya, kita jelaskan Ibn Sunni itu paling banyak dinukilkan ya dari kitab Azkar ini dari riwayat yang diriwayatkan oleh Ibn Sunni an sahabat dari seorang sahabat Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu dan nama beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza labisa thawban qamisan aw ridaan aw imamatan yaqul ya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ketika memakai bajunya. Saub itu adalah baju. Jadi saub itu baju secara umum, baju bagian atas secara umum atau ya, baju secara umum. Ya, kalau dikatakan saub maka masuk di dalamnya semua baju. Mau baju itu adalah qamis, vanilah, ya, kaos atau jilbab atau rida, ya, selendang dan sebagainya. Saub itu masuk di dalamnya adalah baju. Itu urf pada saat itu. Atau secara bahasa ya kita katakan saub secara bahasa mencakup semua pakaian. Namun uruf sekarang ya adatnya sekarang kalau dikatakan saub maka yang dimaksud adalah baju ini. Baju seperti yang anak pakai ini saub. Ya kalau kita datang ke tanah suci misalkan, mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk datang ke sana. Kemudian kita katakan uridu sauban. Aku mau saub, maka yang diambilkan pasti baju yang seperti ini. Ya. Kemudian di sini mengatakan sauban qamisan ya, pakaian seperti qamis. Qamis yang dimaksud di sini adalah baju bagian atas yang memiliki lengan. Ini qamis. Jadi baju yang antum pakai itu baju takwa, baju hem itu qamis. Bahkan baju yang anak pakai ini sebetulnya qamis. Ya. Karena qamis ini baju yang bagian atas kemudian memiliki dua lengan. Demikian juga yang dipakai oleh ibu-ibu itu adalah qamis, dir' itu juga termasuk qamis. Ya, kalau bahasa kita gamis, gamis itu qamis itu. Ya, jadi qamis apabila Nabi SAW memakai baju, baju itu seperti apa? Bisa jadi baju yang dipakai adalah qamis, au rida. Rida itu adalah ya semacam selendang. Ya, sebuah kain yang dipakai untuk menutup bagian atas. Ya, kalau kita lihat orang umroh atau orang haji itu pakaiannya rida yang dimaksud adalah kain yang menutup bagian atas baju. Dan ini adalah pakaian umumnya orang Arab pada saat itu. Jadi kalau kita mau ikut sunnah pakai itu sebetulnya, bukan pakai ini. Ya. Yang lebih banyak dipakai orang Arab pada saat itu rida itu.
Ya. Bahkan Rasulullah pun memakainya rida. Makanya dalam banyak hadis disebutkan orang Arabi datang, orang Arab Badawi datang kemudian menarik rida Rasulullah, menarik pakaian Rasulullah sampai kelihatan bekas di leher Rasulullah. Ya, itulah yang sering dipakai oleh Rasulullah dan juga para sahabat pada saat itu. Ya. Au imamah. Imamah adalah kain yang diikatkan di kepala. Ya, imamah, surban itu juga dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai pakaian ini, baik pakaian itu adalah qamis ataupun selendang, rida itu, ataupun imamah, ya, surban, maka beliau berkata, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu. Ya Allah, aku meminta darimu min khairihi, dari kebaikannya dan kebaikan apa yang dia dibuat untuknya. Jadi aku meminta kepadamu kebaikannya, kebaikan pakaian ini. Dan kebaikan pakaian ini yang dimaksud adalah, ya, kadangkala pakaian itu tidak cocok sama seseorang, ya, bukan karena harganya, ya, namun kadangkala tidak cocok, mungkin karena bahannya, karena memang ada sesuatu yang tidak cocok dengan kulitnya. Makanya aku meminta kepadamu kebaikan pakaian ini, supaya pakaian ini ketika aku pakai enak dipakai, cocok kepadaku, ya, supaya ketika aku pakai maka ya sesuai dengan diriku. Ya, kadangkala pakaian itu tidak sesuai dengan seseorang, ya. Bisa jadi pakaian itu terlihat kalau dipakai seseorang, ya, terlihat kurang sesuai. Ya, ada kalanya kekecilan, kebesaran dan sebagainya. Maka aku meminta darimu kebaikan pakaian ini dan kebaikan apa yang dia dibuat untuknya. Pakaian itu dibuat untuk apa? Dibuat untuk menutupi aurat, untuk menutupi diri, ya, sesuatu yang malu ketika terlihat. Misalkan menutupi dada kita, meskipun dada bukan aurat, tapi kadangkala malu kita, apalagi pada saat pertemuan resmi. Ya, maka aku meminta kebaikan apa yang dia dibuat untuknya, untuk menutupi diri kita, untuk menjaga diri kita dari terik matahari, menjaga diri kita dari panasnya siang, misalkan panasnya suhu, menjaga diri kita dari dinginnya malam atau dinginnya suhu. Ya, mungkin di negeri kita ini hawanya tidak terlalu ekstrim, namun di tempat yang lain sangat ekstrim, sehingga pakaian yang dipakai pada musim panas berbeda dengan pakaian yang dipakai pada musim dingin. Ya, mudah-mudahan pakaian ini bisa cocok untukku, ya, bisa melindungiku dari dingin yang sangat dingin, panas yang sangat panas. Nah, wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan apa yang dia dibuat untuknya. Jadi berlindung juga dari keburukan pakaian ini. Ya, bisa jadi dengan pakaian ini karena terlalu mewah, terlalu mahal, maka aku menjadi riya. Ya, kadangkala orang itu dengan pakaiannya dia seolah-olah merasa bahwasanya orang lain lebih rendah dari dirinya. Ya, ketika dia memakai pakaian yang mahal, pakaian yang bagus, bahannya bagus, maka dia menjadi riya. Maka dia berlindung dari itu semua. Wa ruwina fihi an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan kepada kami dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man labisa thawban jadidan faqala, barang siapa yang memakai pakaian yang baru, ya, barang siapa yang memakai pakaian yang baru, kemudian mengatakan alhamdulillahilladzi kasani hadza, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menutupiku dengan ini, artinya yang telah memakaikan kepadaku pakaian ini, wa razaqanihi, dan memberikan dia sebagai rizkiku, atau memberikan rizkiku, pakaian ini menjadikannya sebagai rizkiku, min ghairi haulin minni wala quwwah, ya, tanpa adanya daya dan kekuatan dariku. Ini adalah sebuah iktiraf, ya, karena memang semua rezeki itu berasal dari Allah SWT. Kalau bukan karena Allah SWT, maka kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ya, kadangkala tanpa daya dan upaya kita tiba-tiba ada datang rezeki.
Ya, ada seseorang datang dari jauh sana kemudian memberikan hadiah kita pakaian baru. Ya. Taib. Jadi ini sebuah iktiraf bahwasanya rezeki ini yang datang di antaranya adalah pakaian yang baru ini min ghairi haulin minni wala quwwah. Tanpa ada daya dan upaya dari kami. Ini adalah semata-mata karena karunia-Mu ya Allah, karena rezeki dari-Mu. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan mengampuni seluruh dosanya yang terdahulu. Ya, subhanallah. Ya, dengan satu doa saja maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosanya yang telah lalu. Ya, doanya alhamdulillahilladzi kasani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Alhamdulillahilladzi kasani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Babu ma yaqulu idza labisa thawban jadidan aw na'lan wa ma asbahahu. Bab apa yang dikatakan seorang ketika memakai baju baru atau sandal baru atau yang sepertinya, yaitu pakaian baru, ya entah itu pakaian bagian atas atau pakaian bagian dalam, pakaian bagian bawah, sandal, jam tangan dan sebagainya. Ya, ketika seorang memakai pakaian yang baru, apa yang dia ucapkan? Waruwina an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan kepada kami dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajadda thawban sammahu. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memiliki baju baru maka dikasih nama. Baju baru itu dikasih nama, ya. Baju yang warnanya hitam dikasih si hitam misalkan. Warnanya merah dikasih si merah. Ala kulli hal dikasih nama. Ya, subhanallah. Ya, jadi muamalah terhadap baju, sesuatu benda yang mati, ya. Benda yang mati baju itu. Dianggap atau bermuamalah sebagaimana benda yang hidup. Ya, Rasulullah SAW punya pedang kasih nama, punya baju pun dikasih nama bajunya. Subhanallah. Ya, mungkin ada yang bingung, Ustaz, baju anak banyak sekali ini, gimana kasih nama? Ya, anak saja cuma beberapa biji, namanya ndak hafal, kadang-kadang keliru, apalagi baju, ya, tumpukan di lemari, bagaimana? Nah, ala kulli hal, ya, kalau antum ndak dikasih nama ndak apa-apa. Ini laisa min babi apa? Bukan min babi sunnah, ya, tapi kalau kita ingin mengasih nama sebagaimana apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, tidak apa-apa juga. Nah, karena Rasulullah SAW idza istajadda thawban sammahu bismihi imamatan aw qamisan aw ridaan. Apakah baju itu adalah imamah, yaitu surban, atau qamis, yaitu baju bagian atas, nah, yang memiliki dua lengan, qamis, gamis, masuk di dalamnya adalah apa yang kita pakai sekarang ini. Nah, au ridaan, ridaan adalah kain untuk penutup bagian atas badan kita. Nah, summa yaqul, kemudian beliau berkata, Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi. Allahumma, ya Allah, lakal hamdu, bagimu segala puji. Anta kasautanihi, engkaulah yang memakaikan pakaian ini kepadaku. As'aluka khairahu wa khaira ma suni'alahu. Aku memohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan apa yang dia dibuat untuknya. Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alahu, dan aku berlindung kepadamu dari apa, ya, dari keburukannya dan dari keburukan apa yang dia dibuat untuknya. Jadi ini doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika dia memakai baju yang baru. Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'alahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alahu. Di dalam doa ini atau zikir ini, di sini terdapat alhamd, sebagaimana pada doa sebelumnya terdapat kalimat alhamd, yakni at-tahmid, alhamdulillah, Allahumma lakal hamdu. Ini menunjukkan bahwasannya ini adalah bentuk syukur seorang hamba, ya, ketika mendapatkan nikmat yang baru. Nikmat sekecil apapun maka perlu disyukuri, ya, nikmat sekecil apapun, karena nikmat itu ketika disyukuri apa akan bertambah,
Ya, la in syakartum la azidannakum. Ya, apabila nikmat itu disyukuri akan bertambah. Oleh karena itu perlu kita syukuri nikmat. Sekecil apapun nikmat itu kita syukuri. Karena kalau tidak, maka inna azabi lasyadid. Ya, akan ada azab yang pedih. Kenapa nikmat itu tidak disyukuri? Ya, Allah Subhanahu wa taala kadang memberikan nikmat kepada seorang hamba itu tidak serta-merta banyak langsung, tidak. Ya, kadang-kala memberi sedikit, apakah hambaku ini bersyukur atau tidak? Ketika melihat bahwasanya hambanya ini bersyukur, maka Allah akan memberikan rezeki yang banyak. Ya, makanya nikmat sekecil apapun kita wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur yang pertama adalah iktiraf dengan hati kita, ya, meyakini dengan hati kita bahwasanya nikmat ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita nisbatkan nikmat ini kepada selain Allah. Ya, karena ini termasuk ke dalam kesyirikan. Ya, ketika kita nisbatkan nikmat ini misalkan kepada kekuatan diri kita atau kemampuan diri kita tanpa menisbatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita nisbatkan kepada orang lain, ya, kepada bos kita, atasan kita. Padahal mereka itu cuma apa? Cuma wasilah saja. Ya, Allah mampu memberikan rezeki kepada kita meskipun tanpa mereka. Namun kebetulan mereka itu adalah wasilah tersampainya rezeki kita kepada kita. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau memang rezeki ini melalui wasilah seseorang, maka kita berterima kasih kepadanya. Jazakallahu khairan, kita doakan orang tersebut. Hadisun sahih, Imam An-Nawawi mengatakan hadis ini hadis sahih, rawahu Abu Dawud, Sulaiman ibnu al-Ash'as As-Sijistani, wa Abu Isa Muhammad ibnu Isa ibnu Surah At-Tirmidzi, wa Abu Abdurrahman Ahmad ibnu Shu'aib An-Nasa'i fi sunanihim. Qala Tirmidzi hadza hadisun hasan. Jadi hadis ini dikatakan oleh Imam An-Nawawi adalah hadis sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahlu As-Sunan As-Salasa, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis hasan. Ya, ala kulli hal hadis ini bisa diamalkan. Wa ruwina fi kitab At-Tirmidzi an Umar radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan kepada kami dari kitab Tirmidzi dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man labisa thawban jadidan faqala, barang siapa yang memakai baju baru, kemudian dia mengatakan, alhamdulillahilladzi kasani, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memakaikanku, yang telah memberiku pakaian, ma uwari bihi aurati, ya, yang bisa menutup auratku, wa atajammalu bihi fi hayati, dan aku pakai supaya aku kelihatan bagus, kelihatan indah. Ya, soalnya manusia itu kalau keluar tanpa pakaian kelihatan indah atau tidak? Misalkan ada orang jalan di sini tanpa pakaian, maka orang-orang akan mengatakan itu orang gila, betul nggak? Ya, ada orang nggak pakaian lewat di jalan umum, maka akan dikatakan orang gila. Maka ketika seorang berpakaian menutup auratnya, ya, tidak ada orang yang mengatakan bahwasanya dia adalah orang gila. Dia akan dimuliakan dengan pakaiannya. Ya, ini menurut fitrahnya orang normal. Jadi kalau ada orang tidak berpakaian jalan di jalan umum adalah orang gila. Ya, kalau menurut fitrah-fitrah yang lain selain fitrah yang normal, ya mungkin itu termasuk kebebasan ekspresi. Ya. Namun dalam Islam itu termasuk sebuah dosa, tidak boleh. Ya. Karena aurat ini harus ditutup. Aurat tidak boleh ditampakkan di hadapan manusia. Di sini doa ini, alhamdulillahilladzi kasani, ma uwari bihi aurati, jadi telah memakaikan kepadaku pakaian yang dengannya aku menutup auratku, wa atajammalu bihi fi hayati, dan aku memperindah diriku, ya, dengan pakaian itu. Ya, dengan pakaian ini seseorang kelihatan gagah. Ya, dengan pakaiannya misalkan pakai jas, masya Allah, ketika pakai jas keluar sholat jamaah dikira mau nikah. Ya, padahal mau sholat jamaah saja karena kelihatan gagah. Ya, meskipun usianya sudah 50, ya,
jenggotnya sudah putih, namun ketika pakai jas kelihatan seolah-olah masih usia 30-an. Masih kelihatan gagah. Ya, demikian juga para wanita ya, ketika memakai pakaian, ya, misalkan pakaian yang memang menunjukkan tentang keindahan dirinya, keindahan tubuhnya, dan pakaian itu dipakai di hadapan suaminya. Ketika suaminya pulang kerja, dikira ini siapa ini? Apakah ini istriku? Ya, ya ternyata memang istrinya yang berdandan dan bersolek untuk dirinya. Jadi pakaian ini sangat penting sekali, ya, sangat penting. Makanya kecocokan pakaian terhadap diri seseorang itu sangat penting, ya. Makanya dalam doa kita juga berdoa supaya Allah SWT memberikan kebaikan yang ada dalam pakaian itu kepada kita dan menghindarkan diri kita dari keburukan yang ada dalam pakaian itu. Kadangkala di antara pakaian itu bisa menimbulkan fitnah, bisa menimbulkan aib. Ya, ada orang yang memakai pakaian kemudian langsung sakit karena kena aib. Ya, pakaian itu bisa membuat seseorang kena aib. Baik. Makanya dalam doa yang tadi dibacakan oleh Rasulullah SAW menggabungkan antara dua hal. Yang pertama adalah meminta kebaikan yang ada dalam pakaian itu. Yang kedua adalah berlindung dari keburukan yang ada pada pakaian itu. Supaya segala kebaikan yang ada, ya termasuk diantaranya adalah menutup aurat, memperbagus diri kita, memperindah diri kita, mempergagah diri kita, mempercantik misalkan apabila dia adalah wanita di hadapan suaminya. Ini supaya kebaikan-kebaikan itu datang. Dan keburukan yang ada padanya seperti kesombongan ketika seseorang memakai pakaian, dan juga ain, bisa jadi kena ain dari orang lain ketika melihatnya memakai pakaian tersebut, supaya keburukan-keburukan ini dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari diri kita. Baik. Summa amada ila saubil ladzi akhlaqa fatasaddaqa bihi. Ya, ketika dia pakai pakaian baru, ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab ini, kemudian dia berdoa dengan doa yang barusan kita sebutkan, alhamdulillahilladzi kasani ma uwari bihi aurati wa atajammalu bihi fi hayati. Kemudian dia mengambil baju yang lama. Ya, dia sudah punya baju baru. Baju yang lama dia ambil. Summa amada ila saubil ladzi akhlaqa fatasaddaqa bihi. Kemudian dia menyedekahkan baju yang lama. Tentu baju yang lama yang masih layak pakai disedekahkan. Masih banyak ternyata di luar sana orang yang butuh dengan pakaian kita. Ya mungkin kita kelihatan ini baju tahun kemarin, sudah lama ini. Ya sudah dilihat orang. Ya malulah kelihatan masa pakai baju ini terus. Sekarang kita beli baju yang baru. Ternyata baju yang kita anggap lama itu kalau kita berikan kepada orang lain, maka orang lain sangat senang luar biasa. Dan mereka anggap, oh ini baju yang baru, subhanallah, masih tahun kemarin, masih beberapa kali dipakai. Ya karena memang kita punya baju yang banyak, ya, jarang memakai baju ini, dan mungkin sekali pakai. Di antara adat beberapa masyarakat, ya, terutama mereka yang berada, mereka yang kaya, yang memiliki harta, itu pakai pakaian cuma sekali saja. Dan malu apabila kelihatan dua kali memakai pakaian yang sama. Ini subhanallah. Ini malu yang mungkin bisa menyebabkan kita israf, ya, berlebih-lebihan. Ya, kenapa harus malu? Karena pakaian itu menutup aurat kita. Kenapa harus malu? Ya malu kalau kita tidak berpakaian. Hanya kelihatan memakai satu pakaian dua kali saja kelihatan malu. Makanya mungkin termasuk adat yang baik, ya, di sebuah negara. Kita tunjuk saja misalkan negara Arab Saudi, itu pakaiannya semua putih. Mau punya satu pakaian 10 pakaian putih semua. Ya laki-laki semua putih. Makanya tidak kelihatan ini pakaian kemarin atau pakaian seminggu yang lalu, tidak kelihatan. Ya, seandainya dia cuma punya satu baju, dipakai kotor cuci langsung pakai lagi, cuci pakai lagi, tidak kelihatan. Ya. Seandainya dia punya 10 baju, tiap hari ganti pun tidak kelihatan sama. Karena pakaiannya cuma begitu-begitu saja, putih. Tidak ada model lain, tidak ada. Ya, kalau udah kita banyak modelnya. Ya, sekarang mungkin pakai yang gambar pedang, besok pakai yang gambar tombak, besok lagi pakai yang gambar panah, besok lagi gambar bunga, gambar pohon dan sebagainya. Kalau kelihatan 2 hari gambarnya sama, oh berarti tidak mandi ini. Ini termasuk diantara hikmahnya mungkin seperti itu. Ketika
baju ini tidak punya model, artinya sama semua, baju kita sama semua. Ya begitu. Ya kenapa besok pakai baju ini? Ya memang baju saya semuanya seperti ini. Ya jangan engkau katakan aku tidak ganti baju. Ini bajuku semua sama seperti ini. Nah, ala kulli hal, ya ada kalanya di antara orang itu yang malu kelihatan bahwasanya dia memakai baju yang sama 2 kali. Oleh karena itu, ya karena itu memang rezeki mereka, ya terserah mereka. Mereka bebas misalkan beli baju karena Allah SWT berikan rezeki itu kepada mereka, terserah. Namun setelah engkau membeli baju dan baju yang tidak engkau pakai ini, ya, ini engkau apakan? Apakah engkau buang saja, mubazir, atau engkau berikan kepada orang lain? Berikan kepada orang lain. Karena di luar sana ada orang yang membutuhkan baju. Bahkan ada di antara mereka yang bajunya sobek ditambal. Maka berikan kepada mereka. Maka di sini di dalam riwayat hadis ini summa amada ila saubil ladzi ikhtalaqa au akhlaqa fatasaddaqa bihi. Maka diambil baju yang lama. Baju yang kelihatan sudah usang namun masih layak pakai. Baju yang dia sudah tidak ingin lagi memakainya namun masih layak pakai. Maka diberikan, dicuci yang bagus, dilipat yang bagus, kemudian diberikan kepada orang yang membutuhkan. Kana fi hifdzillah wa fi kanafillah azza wa jal wa fi sabilillah hayyan wa mayyitan. Maka orang tersebut, orang yang membeli baju baru, kemudian baju lamanya dikasihkan kepada orang lain, maka orang tersebut fi hifdzillah, di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi kanafillah, dan di dalam penutup Allah SWT. Artinya Allah tutupi, ya, auratnya Allah tutupi, aib-aibnya Allah tutupi. Wa fi sabilillahi hayyan wa mayyitan, dan orang ini di dalam jalan Allah dalam kondisi hidup maupun mati. Subhanallah, ya, hanya dengan membagikan baju, bukan baju baru, baju yang lama. Ini kita akan mendapatkan keutamaan ini, penjagaan dari Allah SWT. Dan Allah tutup aurat kita, Allah tutup aib-aib kita, dan kita termasuk orang yang di jalan Allah dalam kondisi hidup maupun mati. Ya, kita lihat beberapa bulan yang lalu banyak yang bagikan baju, kaos, ya, baru semua. Namun masalahnya dengan tujuan tertentu, ya, bukan dengan tujuan lillahi ta'ala. Kalau seandainya tujuannya lillahi ta'ala, subhanallah, ini amal yang sangat besar. Ya, tidak apa-apa kita membagikan dalam istilahnya munasabah, ya, dalam munasabah tertentu, dalam suatu peristiwa tertentu, ya, hari yang kita senangi, tidak apa-apa kita berikan, atau hari yang istimewa bagi kita, atau hari ketika kita mendapatkan nikmat yang banyak, kita bagi-bagi rezeki, tidak apa-apa. Namun niatnya yang penting, niatnya adalah lillahi ta'ala, bukan niat supaya didukung oleh masyarakat. Ya, kita bagikan ketika misalkan kampanye dan sebagainya, kita bagikan kaos, ya, di situ ditulis nama kita, bukan seperti itu. Ya, kalau kita ingin pahala dari Allah SWT, maka kita niatkan lillahi ta'ala. Mau baju yang kita berikan adalah baju yang baru ataupun baju yang sudah pernah kita pakai. Babu ma yaqulu li sahibihi idza ra'a alaihi thawban jadidan. Bab apa yang dikatakan ketika kita melihat teman kita memakai baju yang baru. Ya, apa yang harus kita katakan? Ada teman baju yang baru. Apa yang harus kita katakan? Apakah kita hasad? Ataukah kita menyanjungnya, memujinya, ya? Atau apa yang harus kita katakan? Ruwina fi Sahih Bukhari, diriwayatkan kepada kami di dalam Sahih Bukhari, an Ummi Khalid radhiyallahu anha, dari Ummu Khalid. Jadi Ummu Khalid ini namanya adalah Amah bintu Khalid bin Sa'id. Jadi beliau adalah sahabiyah dan ayahnya juga sahabah. Jadi Ummu Khalid ini adalah seorang gadis kecil, ya, anak kecil yang dibawa oleh ayahnya pada saat itu ke Rasulullah SAW. Dan yang membuktikan bahwasanya Ummu Khalid pada saat itu masih kecil adalah ketika dibawa ke Rasulullah SAW, Ummu Khalid ini bermain-main dengan punggung Rasulullah SAW. Ya,
Dan ini menunjukkan bahwasanya pada saat itu dia masih kecil. Ya, anak wanita ini, anak gadis ini adalah masih kecil. An Ummi Khalid radhiyallahu anha qalat, dia berkata, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thiyabin fiha khamisatun sauda. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan hadiah sebuah pakaian fiha khamisatun sauda. Jadi pakaian itu ada garis-garis hitamnya. Jadi khamisah itu pakaian yang ada garis-garisnya atau motifnya bergaris-garis. Biasanya dua warna. Ya, entah itu hitam putih atau hitam merah. Ya, warna bergaris-garis. Misalkan hitam putih, hitam putih, hitam putih, atau hitam merah, hitam merah. Itu khamisah. Jadi pakaian ini dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pakaian itu adalah pakaian yang baru. Ya, pada saat itu pakaian itu adalah pakaian yang baru. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Man tarawna naqsu hadhihi al-khamisah?" Wahai para sahabat, menurut kalian siapa yang pantas memakai pakaian ini? Ya. Fa uskital qaum. Kemudian para sahabat pun diam, tidak ada yang menjawab. Para sahabat semuanya diam. Faqala ituni bi Ummi Khalid. Datangkan Ummu Khalid. Mana Ummu Khalid tadi yang barusan di sini? Ya, artinya mana gadis kecil tadi? Ya. Jadi meskipun dia disebutkan Ummu Khalid, ini bukan berarti dia adalah wanita dewasa, bukan. Jadi gadis kecil, masih kecil, belum balik. Nah, itu ni bi Ummu Khalid. Fa utiya bi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa albasaniha biyadihi. Kemudian aku pun datang. Ya, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakaikan pakaian itu kepadaku dengan tangannya. Jadi Rasulullah langsung memakaikan pakaian itu kepada gadis kecil ini dengan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, kemudian beliau berdoa, abli wa akhliki, abli wa akhliki. Abli wa akhliki artinya adalah rusaklah. Jadi dia, kalau kita lihat secara zahir maknanya, maka artinya adalah rusaklah baju ini, rusaklah baju ini, rusaklah baju ini. Namun para ulama mengatakan yang dimaksud secara adat orang Arab pada saat itu, abli wa akhliki artinya adalah ya, doa supaya orang yang memakainya ini berumur panjang. Jadi seandainya pakaian itu rusak, maka orang ini masih hidup. Jadi kalau kita lihat zahir hadisnya, abli wa akhliki itu dari kata abla wa akhlaqa, ya, ikhlaq, dan juga ibla itu artinya adalah menjadi hancur lebur. Jadi pakaian itu menjadi rusak. Namun yang dimaksud bukan seperti itu. Makanya kita perlu belajar bahasa Arab itu selain dari mufradatnya, dari kata penyusunnya, juga dari si uslubnya. Jadi uslub bahasa Arab, karena bahasa Arab itu tidak hanya dipahami dari kosakatanya saja, namun dipahami dari uslubnya ketika sudah menjadi sebuah kalimat, karena bisa jadi maknanya berbeda. Sebagaimana ini abli wa akhliki, ya, menurut orang Arab, adat orang Arab ketika memahami makna ini, maka mereka memahami bahwasanya maksudnya adalah doa supaya orang yang memakainya berumur panjang. Jadi seandainya baju ini rusak, maka orang yang memakainya masih hidup. Ya, karena baju itu bisa jadi berumur panjang. Ya, apalagi baju itu adalah baju yang jarang dipakai. Ya, kalau kita lihat zahirnya khamisah ini biasanya adalah baju luar. Ya, makanya ada yang mengatakan bahwasanya baju ini adalah baju semacam jubah yang mana dipakai untuk luar. Ya, kalau kita pakai baju seperti ini, kemudian kita pakai baju lagi di luarnya, itu ada yang mengartikan seperti ini. Dan baju luar ini jarang dipakai, kecuali kalau kita keluar atau ada acara tertentu. Nah, abli wa akhliki di sini mengandung makna bahwasanya doa supaya anak ini berumur panjang. Dan itu doa yang dibolehkan, ya. Ya, doa mendoakan seseorang supaya umurnya panjang. Ya, itu sesuatu yang dibolehkan. Ya, dan banyak sekali doa Rasulullah SAW yang mengandung makna ini.
Di antaranya adalah doa beliau kepada Anas bin Malik. Ya, doa beliau kepada Anas bin Malik. Akhirnya Anas bin Malik memiliki umur yang panjang. Namun umur yang panjang tidak akan bermanfaat tanpa disertai dengan amal soleh dan juga keberkahan. Ya, kita meminta umur yang panjang dan juga kita meminta keberkahan dari umur kita. Ya, keberkahan dari umur kita. Berapa banyak orang yang umurnya itu pendek, namun lebih berkah daripada orang yang umurnya panjang. Di antaranya adalah Imam Nawawi ini, umurnya cuma 45 tahun. Namun karya-karyanya menunjukkan bahwasanya umurnya itu berkah. Jadi kalau kita hitung antara karyanya dan umurnya, maka mungkin setiap hari dia menulis berpuluh-puluh lembar dari bukunya ini. Bukunya sangat banyak sekali. Ya, kalau kita hitung setiap hari dia berapa kali menulis, maka mungkin berpuluh-puluh halaman dia tulis setiap harinya. Dan ingat bahwasanya beliau pernah mengatakan, setiap hari aku menghadiri 12 kajian. 12 kajian setiap hari. Ya, karena pada saat itu memang beliau tafarruq, ya, bahkan sampai beliau tidak sempat untuk menikah. Beliau tidak sempat untuk menikah. Di akhir hayatnya beliau dalam kondisi belum menikah karena tidak sempat. Ya. Jadi ada orang yang memang umurnya itu diberkahi. Meskipun dia pendek umurnya, ya secara hitungan manusia, namun keberkahannya sampai saat ini. Bahkan karya-karyanya sampai saat ini dibaca oleh manusia, dipelajari oleh para penuntut ilmu, dan setiap kali disebutkan namanya dikatakan rahimahullah. Ya. Percuma kalau seorang berumur panjang namun ternyata umurnya itu cuma dibuat main-main saja. Sehari-hari dia habiskan untuk menonton TV, di depan TV, atau membaca koran yang isinya adalah iklan, berita olahraga. Tidak ada manfaatnya. Ya, atau dia gunakan untuk sesuatu kemaksiatan. Ini tambah berdosa lagi. Ya. Makanya selain meminta berumur panjang, maka kita juga meminta keberkahan. Keberkahan bisa kita dapatkan apabila kita manfaatkan umur kita. Kita manfaatkan untuk menuntut ilmu, kita manfaatkan untuk ibadah, untuk beramal soleh, untuk sesuatu yang bermanfaat. Bermanfaat bagi diri kita minimal, dan bermanfaat bagi orang lain, bagi agama Islam, ya, bagi umat Islam. Kita manfaatkan umur kita, dan itulah yang menyebabkan keberkahan dalam diri kita. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, warwina fi kitabai Ibnu Majah wa Ibnu Sunni an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan kepada kami di dalam dua kitab, ya, kitab Ibnu Majah dan Ibnu Sunni, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Umar radhiyallahu anhu thawban. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini melihat Umar radhiyallahu anhu sedang memakai baju, atau melihat Umar memakai baju, bukan sedang memakai baju, ya. Rasulullah melihat Umar ini memakai baju baru, memakai baju, dan baju itu kelihatan baru, ya. Sebagaimana kita ketahui ketika Rasulullah bertanya, faqala ajadidun hadza am ghasil. Jadi ketika Rasulullah SAW memakai Umar, memakai baju yang bagus dan kelihatan seperti baru, maka Rasulullah bertanya, wahai Umar, ini baju baru atau baju lama? Artinya ini baju baru, baru engkau dapatkan, baru engkau beli, atau baju yang lama namun engkau cuci, engkau bersihkan sehingga kelihatan baru? Faqala bal ghasil. Ya, ini bukan baju baru ya Rasulullah, ini adalah baju lama namun aku cuci, aku bersihkan sehingga kelihatan seperti yang engkau lihat. Faqala ilbas jadidan, maka Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, ilbas jadidan, pakailah pakaian yang baru. Wa'ish hamidan, dan hiduplah dengan hidup yang mulia. Wa mut syahidan sa'idan, dan matilah dalam kondisi syahid dan juga dalam kondisi yang bahagia, sa'id, husnul khatimah. Wallahu a'lam. Baik. Ilbas jadidan adalah nasihat Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab khususnya, dan kepada kaum muslimin pada umumnya. Apabila seorang diberikan kelebihan kenikmatan dan dia mampu untuk memberi pakaian yang baru,
maka pakaian yang baru ini lebih utama ya daripada pakaian yang lama. Karena dengan pakaian yang baru seseorang akan lebih pede. Seseorang akan lebih memahami nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di dalam surat Ad-Duha Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan dengan nikmat Rabbmu fahaddits. Ya, maka katakanlah, artinya nikmatmu ini tampakkan. Kalau Allah berikan kepadamu kelapangan rezeki, maka tampakkan bahwasanya Allah luaskan rezekimu. Tampakkan di sini bukan dalam artian pamer. Ya, ini lain lagi. Ketika seorang menjadikan pamer menjadi gaya hidupnya, jadi pamer, HP pamer gonta-ganti, ada keluaran baru ganti, mobil pamer, ada mobil baru keluaran baru ganti-ganti, sepeda motor dan sebagainya. Ini bukan seperti ini. Yang dimaksud menampakkan ini adalah sebagai bentuk syukur. Jadi syukur. Kalau dia butuh baju baru, ya silakan beli baju baru. Ya, artinya ya, mungkin baju baru ini lebih menambah rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mampu untuk membeli baju baru, maka jangan beli baju bekas. Beli baju yang baru. Ini lebih menunjukkan bahwasanya engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah meluaskan rezekimu. Ya. Jadi sebagai bentuk syukur kita, maka kita tampakkan itu. Demikian juga ya, kenikmatan yang lain. Ya, kalau memang kita misalkan butuh HP kita rusak misalkan, beli HP yang baru. Ya, dan ini banyak manfaatnya daripada kita beli HP bekas, ternyata ada kerusakan, akhirnya kita pontang-panting pergi ke counter ya, membetulkan HP. Lebih baik kita beli HP yang baru yang ada jaminannya, insya Allah kita tidak repot lagi. Demikian juga kendaraan, beli kendaraan yang baru. Kalau Allah berikan rezeki kepada kita, tidak harus kredit, tidak harus ngutang ya, karena bisa jadi dengan menghutang kita malah jatuh ke dalam riba. Kalau Allah berikan kelebihan rezeki kepada kita dan kita mampu dan kita butuh mobil, beli yang baru ya. Karena jangan-jangan ketika kita beli yang bekas ternyata apa? Ternyata rusak, ternyata kita ditipu. Akhirnya kita ya sedih, akhirnya kita pontang-panting ke bengkel, rusak ini, rusak itu. Nah, dan ini termasuk menampakkan kenikmatan dan karunia yang Allah berikan kepada seorang hamba ketika dia memberi sesuatu yang baru. Dan tidak masuk terhadap ke dalam hadis ini adalah riya. Ketika seorang riya, pamer, ya, gonta-ganti sesuatu karena ingin menampakkan ini kepada manusia, tidak termasuk dalam hadis ini. Wa'ish hamidan, hiduplah secara mulia. Ini hiduplah secara mulia, jangan bergantung kepada orang lain, bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tawakal ya dengan ikhtiar kita, dan jangan bergantung kepada orang lain supaya hidupmu menjadi mulia. Wa mut syahidan sa'idan, dan matilah dalam kondisi syahid dan dalam kondisi yang bahagia, yaitu husnul khatimah. Wallahu a'lam. Bab kaifiyatu libasi as-saub wan na'l wal khal'ihima. Jadi bab cara memakai pakaian, sandal dan cara melepaskannya. Yustahabbu an yubtada'a fi lubsis saubi wan na'li was sarawili wa shibhiha bil yamin min kummaihi wa rijlai as-sarawil. Jadi mustahab artinya disunahkan untuk memakai pakaian, sandal dan juga celana dan juga pakaian-pakaian yang lain, memakainya dari sisi kanan. Ya, kalau pakaian itu adalah komis seperti ini, ada lengannya, maka kita pakai dari bagian kanan dulu. Kita masukkan tangan kanan dulu sebelum tangan kiri. Kalau kita pakai celana, maka kita masukkan kaki kanan dulu sebelum kaki kiri. Kita pakai sandal, kita masukkan kaki kanan dulu sebelum kaki kiri. Ya, kalau pakaiannya tidak bisa, artinya tidak seperti ini, maka tidak apa-apa kita masukkan langsung kaki kanan dan kiri. Ya, contohnya sarung. Ya, sarung biasanya kita masukkan dari atas langsung. Ya, tidak perlu kita ambil kanan dulu baru. Ini termasuk takalluf. Ya, pakaian yang ada bagian kanan dan kirinya, kita mulai dari bagian kanan kemudian bagian kiri.
Wa yakhla'u al-aisar summal aiman. Sedangkan untuk melepas maka mulai dari bagian kiri. Ketika melepas pakaian mulai dari tangan kiri dilepas, kemudian tangan kanan. Melepas celana juga demikian dari kaki kiri kemudian kaki kanan, demikian juga sandal. Wa kadzalika al-iktihal. Demikian juga memakai celak. Ya, memakai celak ini tidak khusus pada wanita. Demikian juga laki-laki. Apabila ingin memakai celak maka mulai dari mata sebelah kanan kemudian kiri. Was siwak. Demikian juga siwak. Ketika kita memakai siwak, gosok gigi maka mulai dari bagian kanan dan juga menggunakan tangan kanan. Ya, siwak menggunakan tangan kanan. Wa taqlimul adfar. Kemudian memotong kuku mulai dari tangan kanan atau kaki kanan. Wa qassus syarib, memotong atau memendekkan kumis juga dimulai dari bagian kanan. Wa natful ibit, ya, mencabut bulu ketiak. Wa halqir ra's, mencukur rambut. Wassalam minas shalah, demikian juga salam ketika salat, assalamualaikum, menoleh ke kanan dulu. Wa dukhulul masjid, masuk ke dalam masjid. Wal khurud minal khala, keluar dari kamar mandi. Wal wudu, demikian juga wudu. Wal ghusl, mandi. Jadi mandi dimulai dari bagian kanan, ya, bagian kanan, tangan kanan, kaki kanan, bagian tubuh sebelah kanan, kemudian bagian kiri. Wal akal, kemudian makan. Makan dimulai dari atau menggunakan tangan kanan, makan. Ya, makan yang dimaksud di sini dimulai dari bagian kanan atau menggunakan tangan kanan. Nah, menggunakan tangan kanan. Ya. Jangan kita tafsirkan dimulai dari bagian kanan ternyata bagian kanan sambal. Di sini ikannya di bagian kiri semua. Oh, ini tidak boleh, menyelisih sunnah ini. Makan dulu sambalnya, ternyata sebelum sampai ke lauk sudah habis duluan. Jadi yang dimaksud di sini memakai tangan kanan, ya, memakai tangan kanan. Sedangkan dimulai dari mana? Maka mulai dari yang terdekat. Ya, mulai dari yang terdekat. Kalau misalkan lauknya di sana, kita minta tolong orang di sana untuk mendekatkan lauk itu kepada kita. Atau kalau bisa diputer, puter saja. Nah, ala kulli hal yang dimaksud makan di sini adalah memakai tangan kanan. Wasyurb, demikian juga minum pakai tangan kanan. Wal musafahah, bersalaman dengan tangan kanan. Wastilamul hajar aswad, ya, mengusap hajar aswad. Wa akhdhul hajah min insan wa daf'iha ilaih. Kemudian memberi dan menerima dari orang, itu dengan tangan kanan, ya, kita berikan ke orang tangan kanan, kita menerima dari orang dengan tangan kanan. Wa ma asbahadza fakulluhu yaf'aluhu bil yamin. Dan yang seperti ini yang berkaitan dengan kebaikan maka kita lakukan dengan kanan. Wa didduhu bil yasar, dan selainnya dengan menggunakan tangan kiri. Ya, selain itu menggunakan dengan tangan kiri. Di sini disebutkan beberapa hadis, kita sebutkan salah satunya, ya. Urwina fi sahihai al-Bukhari wa Muslim dan diriwayatkan kepada kami dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi sya'nihi kullih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai mendahulukan bagian kanan atau memakai tangan kanan pada setiap urusannya. Fi tuhurihi, ya, dalam urusan bersuci seperti mandi, berwudu, Rasulullah SAW mendahulukan bagian kanan dan memakai tangan kanan, termasuk diantaranya adalah siwak, karena siwak itu termasuk tahur, ya, termasuk tuhur, ya. As-siwaku matharatun lil fam wa mardatun lirabb. Jadi siwak itu menyucikan mulut dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tarajjulihi adalah menyisir rambut. Ketika menyisir rambut dimulai dengan bagian kanan. Wa tana'ulihi, dan ketika memakai sandal. Dan ini adalah tata cara kita berpakaian, berbusana, berwudu, ya, keluar dari kamar mandi, masuk ke dalam masjid. Ini kita lakukan dengan tangan kanan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kebaikan kita lakukan dengan tangan kanan, dan kita mulai dengan bagian kanan untuk memuliakan bagian kanan.
Segala sesuatu yang berkaitan ya dengan yang selainnya ya seperti beristinja, keluar dari masjid, maka kita lakukan dengan tangan kiri. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Masuk apa? Iya, masuk ke dalam kamar mandi kiri. Nah, keluarnya pakai kaki kanan. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.